Jadi tentang adanya turun bala di malam Rabu Bekasan dengan 1000 bala itu tidak pernah, itu bukan riwayat dari hadis Nabi. Bukan dari hadis Nabi SAW. Dan tidak boleh kita mengatakan itu dari Nabi, maka itu dusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau dikatakan dari Nabi itu dusta. Tidak ada dari Nabi. Akan tapi bagaimana berita semacam itu? Kalau memang ada seorang soleh, alim, tidak tampak dalam dirinya maksiat, kemudian mengucapkan yang semacam itu mungkin bisa benar, tapi bab ilham. Allah beri ilham kepada dia, diberitahu ilham, lalu seperti itu yang mereka ketahui. Tapi ingat, ilham kita tidak wajib percaya. Ilham tidak wajib kita percayai. Ilhamnya seorang alim, seorang wali, nggak wajib kita percaya. Dan ilham bukan hujjah di dalam urusan agama. Hanya bagi yang mempercayai boleh. Misalnya ada seorang alim berkata, mungkin bab kasyaf, katakan banyak baca doa ya, karena di sini akan terjadi apa-apa. Allah beri ilmu kepada dia, kasyaf, sehingga betul lah terjadi apa-apa. Bukan berarti dia tahu gaib, tidak, tapi Allah beritahu dia. Kenapa bab ilham? Maka khusnudan kita, kalau itu memang dinukil para ulama, mungkin ya nih, khusnudan itu ilhamnya para ulama-ulama soleh waktu itu, yang melihat di Rebo itu ada banyak musibah. Kalau itu ilham, Anda boleh percaya, boleh tidak. Anda boleh percaya, boleh tidak. Nah, ini ada ilham. Mengingkari nggak dosa, nggak salah, kan mengingkari ilham. Ilhamnya seorang alim, seorang wali pun tidak ada masalah, nggak berbahaya buat Anda kok. Mengingkari, yang berbahaya itu su'ul adab kepada orang alim. Dan saya dalam hal ini saya tidak ikut begitu, dan tidak mengkarena apa, mungkin ilhamnya seorang alim, saya tidak ikut-ikutan dalam bab itu. Di sini nggak ada doa-doa, tapi mungkin ilhamnya para ulama, karena kalau omongan begitu tidak bertentangan. Dia tidak mengatakan Rasulullah berkata, tidak begitu, hanya seorang mengatakan bahasa di malam Rebo ini ada musibah, mungkin ilham. Kalau benar ya kita insya Allah selamat umat Islam. Kalau tidak benar berdosa urusannya. Maka saya dalam ini tawakuf, gak perlu kita bahas isinya. Baik, lalu bagaimana? Kalau ada orang punya amalan-amalan, kalau lihat amalan wajar, baca Yasin, baca doa, sedekah agar ditolak dari bencana, itu amalan yang sah. Bukan saja di Rebo Bekasan itu boleh, selain ini pun malam ini pun boleh baca, boleh. Nanti malam baca yang banyak, sedekah yang banyak. Kalau perlu setiap harilah sedekah. Bukan hanya di malam Rebo Bekasan itu, kalau itu amalannya sah. Amalan sedekah di malam Kemis Bekasan, di malam Jumat Bekasan, biar tambah lagi. Atau di awal tahun, biar banyak. Habis itu tahun kedua, di hari kedua, ini sedekah saya di hari ketiga. Berapa? Di 336 hari, setiap hari sedekah, boleh. Kemudian baca Al-Quran, baca Yasin, boleh. Kemudian mengulang-ulang sebagian ayat, sah. Salamun qala min rabbir rahim, boleh diulang-ulang. Baik, kemudian melakukan sholat. Sholat malam itu, sholat mutlak itu bebas. Berapa rakaat pun sah. Anda lakukan 2 rakaat sah, 4 rakaat sah. Cuman ingat, sholat malam itu matsna. Kalau bisa, selagi Anda melakukan sholat malam 2-2, bukan 4. Kalau melakukan 4 sama 6 rakaat juga sah. Lah, apakah ada sholat tolak bala? Adanya sholat hajat untuk menolak bala, sah. Anda punya hajat untuk menolak bala. Anda melakukan sholat berapa rakaat? Saya ingin sholat yang banyak deh malam ini. Sholat 2, 10 rakaat. Allahu Akbar. Setelah itu, ya Allah, dengan sholatku yang aku lakukan, jauhkan kami dari mara bahaya, sah. Setelah sedekah, jauhkan dengan sedekahku dari mara bahaya, sah. Seperti itu. Ini maksud kami itu, jangan Anda gampang menghujat, itu gak benar dan sebagainya. Cuman kalau mau ikut-ikutan ya jangan sampai berdusta. Karena ada sebagian mimpi ketemu Nabi dianggap qala Rasulullah, ilham para ulama dianggap qala Rasulullah. Ini adalah ekstrim sana, ekstrim sini. Terserah dia. Jadi buat kitab, saya tidak urusan dengan kitab-kitab itu dulu, kita urusan dengan masalah-masalah yang biar jelas dulu. Kalau Anda tidak mau, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak nisbatkan kepada Nabi, ya biarkan saja. Lah kok tidak ikut-ikutan? Di sini mau ngajar, mau belajar, santri mau belajar. Jadi tolong di sini tuh harus adil, jangan Anda itu gampang ke bawah permusuhan itu.